Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya harap kalian dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin. Nah, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang soal-soal uji kompetensi. Jadi, sebelum kalian menyimak video ini, kalian sudah menyiapkan alat tulis kalian, sehingga nanti saya mau tahu kalian benar berapa. Jadi silakan tulis di kolom komentar kalian benernya berapa dan salahnya berapa. Nah, kalau kalian ingin saya membahas sesuatu yang kalian sulit dimengerti, silakan kalian tulis di kolom komentar kalian ya. Misalnya kita akan membahas tentang apa, nanti saya akan memberikan soal dan pembahasan beserta tips cara mengerjakan. Oke, sebelum kita lanjut, silakan dulu like dan komen terus ada. Seorang bayi laki-laki umur 2 tahun dibawa ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, bayi sehat, tidak ada keluhan. Hasil pemeriksaan, keadaan umum komposmentis. Berat badan 10,5 kg, panjang badan 84 cm, suhu 36 derajat Celcius dan respirasi 26 kali per menit. Hasil jawaban iya pada lembar kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP berjumlah 8. Tindakan apa yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Anjurkan konsultasi dengan dokter spesialis anak. B. Penimbangan lagi 1 bulan yang akan datang. C. Evaluasi KPSP ulang 2 minggu kemudian. D. Evaluasi perkembangan 3 bulan kemudian. E. Konsultasi dengan ahli gizi. Oke, untuk soal tersebut jawabannya adalah C ya. Nih, berikut pembahasannya teman-teman. Jadi, interpretasi hasil KPSP pada jawaban iya, misalnya jawabannya itu 9 sampai 10, maka perkembangan anak sesuai dengan perkembangannya ya. Nah, jika jawaban iyanya berjumlah 7 atau 8, maka dapat disimpulkan perkembangan anak itu meragukan. Nah, jika jawaban iya kurang dari 6, maka kemungkinan ada penyimpangan. Nah, jadi teman-teman harus paham tentang apa saja pertanyaan yang ada di KPSP tersebut biar teman-teman tahu gitu. Jadi jangan hanya jumlah nilainya aja, teman-teman juga harus paham apa isi tentang kuesioner tersebut. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya lebih dari 15 hari. Hasil anamnesis, ganti pembalut lebih dari 5 kali sehari. Pemeriksaan tekanan darah 110/70. Nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit. Pemeriksaan payudara normal, pemeriksaan palpasi abdomen tidak ada massa. Tindakan apa yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Melakukan konseling gizi. B. Memberikan edukasi personal hygiene. C. Memberikan tablet FE. D. Melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn. E. Mengecek ulang keluhan pada siklus menstruasi selanjutnya. Oke teman-teman, jawabannya itu adalah D ya, melakukan konsultasi dengan dokter spesialis obgyn. Pembahasannya, jadi kewenangan bidan itu hanya pada aspek promosi, prevensi, dan deteksi dini. Pada kesehatan reproduksi, lama menstruasi lebih dari 15 hari itu melebihi rentan menstruasi normal, yang normalnya hanya 2-7 hari. Jika 15 hari, itu akan menunjukkan kondisi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi sebaiknya kita berkonsultasi dengan dokter spesialis obgyn ya teman-teman. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Seorang perempuan umur 27 tahun, P1A0 nifas 14 hari, datang ke BPM dibawa keluarganya karena kejang. Hasil anamnesis, persalinan ditolong oleh dukun. Tidak ada riwayat kejang sebelumnya. Pemeriksaan tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 100 kali per menit, respirasi 24 kali per menit. Suhu 38 derajat Celcius, mulut mencucut, punggung melengkung, perut terasa keras. TFU tidak teraba. Diagnosa apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Eklamsi. B. Tetanus. C. Epilepsi. D. Shock sepsis. E. Meningitis. Jawabannya itu adalah B ya, tetanus. Jadi pembahasannya dari tanda-tanda kasus di atas mengarahnya ke ciri-ciri tetanus, yaitu mulutnya mencucut, punggung melengkung, dan riwayat persalinannya yang ditolong oleh dukun. Yang pasti tidak mungkin alat-alat dukun itu steril ya teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar membaca soal, jangan terjebak di jawaban ya.
Oke, soal selanjutnya, seorang perempuan 23 tahun datang ke BPM bersama suaminya, mengatakan ingin ber-KB. Hasil anamnesis, ibu baru menikah 1 bulan yang lalu, ingin menunda kehamilan selama 3 tahun. Keadaan umum ibu baik, tekanan darah 120/80, respirasi 24 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. PP tes negatif, tidak ada tanda-tanda kehamilan. Alat kontrasepsi yang tepat untuk kasus tersebut adalah... Oke, untuk jawabannya itu adalah A ya, pil. Karena berdasarkan urutan pemilihan kontrasepsi yang rasional, klien di usia 20 tahun, nah, termasuk ke dalam fase menunda kehamilan. Urutan kontrasepsinya itu yang pertama itu menggunakan pil, yang kedua AKDR, yang ketiga kondom, yang keempat implan, yang kelima suntik. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Oke, soal selanjutnya. Seorang bayi laki-laki lahir spontan di rumah sakit, berat badan 2.400 gram, panjang badan 47 cm, ukuran kehamilan 36 minggu. Hasil pemeriksaan fisik, frekuensi jantung 120 kali per menit, terdapat banyak lanugo, refleks semua sempurna. Diagnosis apakah yang tepat untuk kasus tersebut? Oke, jawabannya itu adalah yang C ya. Baiklah, jawabannya itu adalah C ya, prematur. Nah, pembahasannya, karena usia kehamilannya 30 minggu dan ditunjang dengan hasil pemeriksaan fisik, yaitu berat badan kurang dari 2.500 gram dan panjangnya kurang dari 48 cm. Jadi ini termasuk ciri-ciri prematur ya teman-teman. Nah, untuk pilihan ganda yang lain, kalian juga harus paham ya, imatur itu usia kehamilan 20-28 minggu. Kalau dia matur, berat badan bayi tidak sesuai dengan umur kehamilan. Postmatur, usia kehamilan melebihi 42 minggu. Kalau matur, sesuai dengan usia kehamilan. Oke, harus dicatat ya teman-teman. Oke, lanjut soal berikutnya ya. Seorang perempuan umur 27 tahun, P1A0, nifas 2 minggu, datang ke BPM dengan keluhan demam, nyeri otot, dan kurang nafsu makan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Hasil penunjang rapid diagnosis test atau RDT itu positif. Masalah apakah yang paling mungkin untuk diagnosa di atas? Baiklah, kita langsung jawab ya. Itu jawabannya adalah A, malaria. Karena ciri-ciri malaria itu adalah demam dan nyeri otot serta kurang nafsu makan, iya. Terus ditambah penunjang ya dengan rapid test RDT malaria positif. Jadi diagnosa yang tepat itu adalah A, malaria. Oke, next. Seorang perempuan umur 30 tahun, G2P1A0, hamil 32 minggu, terasa sesak 2 minggu yang lalu. Hasil anamnesa, merasa penuh pada bagian atas perut. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Tinggi pundus uteri 32 cm, bagian pundus teraba bulat, keras melenting. Pada bagian bawah teraba bulat, lunak, dan tidak melenting. DJJ 140 kali per menit. Rencana asuhan yang paling tepat untuk dianjurkan pada kasus tersebut adalah A. Berjalan santai, B. Posisi Trendelenburg, C. Posisi knie chest, D. Gerakan dorsal recumbent, E. Saling menyapu dengan sapu pendek. Jadi sebelum teman-teman memberikan rencana asuhan, teman-teman harus tahu dulu ini diagnosanya apa ya. Nah, dari soal di atas itu kita tahu ya bahwa pada pundus teraba bulat, keras, dan melenting. Jadi pada pundus itu terdapat kepala. Nah, posisi ini disebut dengan posisi letak sungsang. Jadi posisi untuk yang pas letak sungsang itu adalah posisi knie chest dengan sujud untuk memutar kepala bayi ya teman-teman. Oke, selanjutnya seorang anak perempuan umur 14 tahun datang ke BPM diantar ibunya dengan keluhan nyeri perut. Hasil anamnesis, ibu merasa khawatir karena anak tidak bisa sekolah dan terjadi pada setiap siklus menstruasi. Darah yang keluar bergumpal dan banyak. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 90/60, respirasi 24 menit, nadi 80, suhu tidak ada massa. Tanda apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut?
Yang A itu premenstruasi sindrom, B disminor, C menarche, D gangguan haid, E nyeri saat ovulasi. Jadi jawabannya itu adalah yang disminor ya. Seorang remaja perempuan itu dapat mengalami nyeri pada setiap sebelum atau awal siklus menstruasi. Nah, nyeri ketika menstruasi itu dinamakan dengan disminor. Disminor ini merupakan keluhan normal ya teman-teman, tapi bisa juga pertanda suatu penyakit. Normalnya itu jika terjadi pada 48-72 jam pertama, karena nyerinya itu biasanya seperti kram perut, nyeri perut, terus menjalar ke pinggang, dan itu masih dalam keadaan normal ya. Oke, seorang perempuan umur 35 tahun P4A0 nifas 10 hari datang ke BPM dengan keluhan demam 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, payudara rasa nyeri dan bengkak sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Payudara terasa keras dan merah meradang. Diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut adalah A. Bendungan ASI, B. Infeksi nifas, C. Engorgement, D. Mastitis, E. Abses payudara. Baiklah, jawabannya itu adalah yang D ya, mastitis, karena dari soal kita sudah tahu bahwa payudaranya nyeri dan bengkak selama 3 hari, ada demam juga, dan merah meradang. Itu adalah ciri-ciri mastitis ya. Tapi kalian juga harus tahu bendungan ASI itu apa, infeksi nifas itu seperti apa, engorgement itu harus seperti apa, abses payudara juga seperti apa. Jadi kalian harus paham semua ya teman-teman, biar nggak salah gitu, salah diagnosis. Oke, selanjutnya seorang bayi laki-laki lahir normal, inisiasi menyusui dini tidak berhasil 2 hari yang lalu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan berat badan 3000 gram, panjang badan 50 cm, tidak ditemukan kelainan kongenital. Saat ini sedang diperiksa refleks dengan cara menyentuh pipi bayi, dan hasilnya mulut bayi mengikuti arah jari. Jenis refleks apakah yang ditunjukkan oleh bayi? Jawabannya itu adalah yang routing ya, mencari, refleks mencari. Nah, teman-teman juga harus tahu yang A itu refleks moro. Moro itu kan refleks terkejut. B refleks saking, itu menghisap. C yang grapsing, menggenggam. Kalau D yang Babinski, kakinya itu nekuk ke belakang. Kalian bisa lihat di internet ya untuk selanjutnya. Nah, teman-teman, jadi kalian juga harus paham tentang refleks bayi, karena refleks bayi itu ada 12. Coba lihat di internet ya. Kalian harus searching ya. Seorang bayi perempuan lahir spontan 1 jam yang lalu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan gerakan bayi aktif, berat badan 2500 gram, panjang badan 48 cm, respirasi 50 kali per menit, dengan ukuran kehamilan 37 minggu. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan, refleks hisap bagus, frekuensi jantung 120 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Rencana apakah yang diberikan pada bayi dengan kasus tersebut? A. Berikan O2, B. Rawat dalam inkubator, C. Berikan antibiotik, D. Berikan kortikosteroid, E. Rawat gabung. Baiklah teman-teman, kalian harus paham ciri-ciri bayi baru lahir yang normal dan tidak ada keluhan, dan Apgar skornya itu tuh bagus. Jadi di soal itu nggak ada yang bermasalah ya. Jadi jawabannya itu adalah E. Rawat gabung. Oke, soal selanjutnya, seorang perempuan umur 30 tahun, G2, P1AA0, hamil 38 minggu, datang ke BPM mengeluh mulas saat tertahankan. Hasil anamnesis sakit kepala dan penglihatan kabur. Riwayat persalinan yang lalu, operasi karena preeklamsi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 160 kali per menit, nadi 80 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. UDM pada tungkai, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit. Penurunan kepala 4/5, kontraksi 3 kali 10 dalam 10 menit selama 40 detik. Porsio kaku, pembukaan cm. Pemeriksaan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Leukosit, B. Hemoglobin, C. Protein urin, D. Reduksi urin, E. Golongan darah. Oke, jawabannya adalah yang C ya, protein urin. Jadi untuk preeklamsi itu, pemeriksaan penunjangnya itu harus dilakukan dengan pengecekan protein urin. Oke.
Oke, kita lanjut ya. Seorang perempuan usia 28 tahun, akseptor KB IUD, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan sejak 2 bulan yang lalu, tidak haid, hasil anamnesisnya di perut bagian bawah, hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120 per 80, nadi 84 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, palpasi TFU belum teraba, inspekulo benang IUD masih terlihat. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Mencabut benang IUD. B. Memberikan konseling. C. Melakukan tes kehamilan. D. Memberikan hasil terapi hormonan. D. Merujuk ke dokter spesialis kandungan. Oke, itu pertanyaannya ya. Oke, sudah kalian jawab. Nah, jadi jawabannya itu adalah C ya, melakukan tes kehamilan. Karena efek samping dari metode kontrasepsi AKDR adalah perubahan siklus haid. Haid lebih lama dan banyak perdarahan antara menstruasi serta timbul sakit saat haid. Sehingga ketika klien pengguna AKDR mengalami tidak haid 2 bulan, kemungkinan besar terjadinya kehamilan. Sehingga asuhan yang dilakukan adalah dengan tes kehamilan. Jadi kalian harus benar-benar meneliti soal ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya ya. Seorang perempuan umur 40 tahun, P1A0 akseptor KB pil datang ke BPM karena lupa minum kontrasepsi oral selama 1 hari berturut-turut. Hasil anamnesis 10 jam yang lalu sudah berhubungan seksual dengan suaminya. Ibu merasa khawatir dan takut hamil. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120 per 80, nadi 90 per menit, suhu 36 derajat Celcius. Asuhan apakah yang paling tepat untuk kasus di atas? A. Konseling untuk kontrasepsi darurat. B. Melanjutkan kontrasepsi pil yang tersedia. C. Memberikan konseling KB pengganti. D. Menganjurkan pemeriksaan USG. E. Meminta ibu untuk melanjutkan pil berikutnya. Oke, baik. Sudahkah kalian jawab? Apakah sama dengan jawaban saya? Kita bahas ya. Jawabannya itu adalah yang B. Kontrasepsi darurat hanya efektif jika dilakukan dalam 72 jam sesudah hubungan seksual tanpa perlindungan. Sehingga ketika terdapat klien yang lupa minum pil selama 2 hari berturut-turut, asuhan yang biasa dilakukan adalah pemberian metode kontrasepsi darurat. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Seorang perempuan usia 25 tahun datang ke BPM dengan keluhan ingin menunda kehamilan. Hasil anamnesis telah menikah 1 bulan yang lalu. Saat ini sedang menstruasi. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110 per 80, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, tidak ada pembesaran abdomen. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus di atas? Ayo silakan kalian jawab dulu ya teman-teman. Tulis dulu jawabannya ya. Oke, sudah dijawab. Apakah jawaban kita sama? Jawabannya adalah yang A ya, pil. Jadi berdasarkan pemilihan yang rasional, klien dengan usia tersebut tidak ingin memiliki anak terlebih dahulu, termasuk ke dalam fase menunda kehamilan. Sehingga urutan pemilihan kontrasepsi, urutan pertama adalah penggunaannya dengan menggunakan pil. Seperti itu ya. Lanjut soal selanjutnya, seorang perempuan usia 32 tahun P1A0 datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan ingin menggunakan pil KB. Hasil anamnesis, anak terkecil usia 1 tahun, belum haid, KB sebelumnya senggama terputus, hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120 per 80, nadi 90, suhu 36, abdomen tidak ada massa. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus di atas? A. Anjurkan menunggu menstruasi berikutnya. B. Pemeriksaan genitalia tanda mungkin hamil. C. Pemberian kontrasepsi darurat. D. Lakukan pemeriksaan PPTS. E. Pemberian kontrasepsi pil. Oke, silakan jawab dulu teman-teman. Di pause dulu nih.
Nah, jadi jawabannya itu adalah yang A ya, menganjurkan untuk menunggu menstruasi berikutnya. Karena apa? Nah, klien yang ingin menggunakan suatu metode kontrasepsi berupa alat atau obat, nah saat kalian belum menstruasi itu kan kemungkinan hamilnya bisa terjadi. Sehingga dianjurkan untuk menunggu haid terlebih dahulu ya. Lanjut, seorang perempuan usia 31 tahun, akseptor KB pil, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan selama 3 bulan ini mengeluarkan bercak merah darah coklatan dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah normal, nadi 84 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Tidak ada massa pada abdomen, pemeriksaan genitalia bercak merah positif. Efek samping apakah yang sedang dialami pada kasus tersebut? A. Sputing, B. Menorrhagia, C. Metrorrhagia, D. Hemorragia, E. Menonetrorrhagia. Baik, jawabannya itu adalah yang A ya, sputing. Jadi efek samping atau keterbatasan dari metode kontrasepsi pil adalah salah satunya sering ditemui adanya gangguan haid seperti perdarahannya tidak teratur, perdarahan bercak atau sputing, sehingga jika ditemukan pada klien dengan kondisi keluar bercak, kemungkinan klien tersebut mengalami sputing. Nah, jangan hanya sputing yang kalian tahu, option yang lain itu kalian juga harus cari ya teman-teman, biar paham semua gitu. Next, seorang perempuan usia 27 tahun, akseptor KB pil, datang bersama keluarga ke puskesmas dengan keluhan muntah-muntah. Hasil anamnesis baru menggunakan pil 3,5 bulan yang lalu, muntah disertai diare, tidak memakan makanan yang menyebabkan diare. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 100/60, nadi 70 per menit. Suhu 37 derajat Celcius, tidak teraba massa pada abdomen. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus di atas? A. Menganjurkan berhenti minum pil untuk sementara waktu. B. Rawat inap untuk observasi fisik. C. Mengganti alat kontrasepsi. D. Rujuk ke rumah sakit. Silakan pause dulu, jawab dulu ya. Baiklah, jawabannya itu adalah yang A ya, menganjurkan berhenti minum pil untuk sementara karena salah satu keterbatasan metode kontrasepsi pil adalah mual, terutama pada 3 bulan pertama. Yang terjadi pada klien pengguna pil terjadi muntah lebih dari 3 bulan, sehingga asuhan yang dilakukan adalah menganjurkan untuk berhenti minum pil sementara. Silakan dicatat ya teman-teman. Baiklah, kita lanjut ya. Seorang perempuan usia 32 tahun datang ke posyandu dengan keluhan mengalami bercak sedikit-sedikit selama 3 bulan terakhir. Hasil anamnesis akseptor KB Indo-Implan sejak 1 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110, nadi 80 kali per menit, suhu normal. Penanganan yang paling tepat untuk kasus di atas adalah A. Dilakukan pelepasan Indo-Implan. B. Pemberian 100 mg etinylestradiol 3-7 hari. C. Pemberian pil kombinasi selama 1 siklus. D. Pemberian ibuprofen 3 kali 1000 mg selama 4 hari. E. Pemberian 1,75 estrogen equine konjungsi untuk 14-27 hari. Silakan pause dulu, kalian jawab dulu ya teman-teman. Oke, baiklah. Jawabannya itu adalah yang C ya, pemberian pil kombinasi selama 1 siklus. Efek samping atau keterbatasan dari metode implan, salah satunya adalah sering ditemui adanya gangguan haid seperti perdarahan tidak teratur atau sputing, sehingga jika ditemukan pada klien dengan kondisi tersebut, maka asuhan yang paling tepat adalah pemberian pil kombinasi selama 1 siklus sehingga sputing dapat teratasi. Oke, lanjut, seorang perempuan usia 28 tahun P2A Anol datang ke rumah sakit dengan keluhan bercak darah sputing. Sudah 2 minggu, hasil anamnesis saat ini akseptor KB implan dipasang 1 bulan yang lalu, tidak ada nyeri dan rasa pusing. Hasil pemeriksaan BB 55, tinggi badan 160, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, abdomen tidak teraba massa. Inspek skulo terdapat bercak darah dari osium uteri internum. Kondisi apakah yang paling mungkin dialami pasien pada kasus di atas adalah A. Obesitas, B. Erosi porsio, C. Proses nidasi, D. Gangguan hormonal, E. Efek samping kontrasepsi. Oke, silakan kalian pause dulu.
Nah, untuk jawabannya itu adalah yang E, efek samping kontrasepsi. Bercak darah atau sputting adalah efek samping dari penggunaan kontrasepsi implan karena akibat mekanisme kerja penghambat ovulasi menipiskan dinding endometrium, mengentalkan lendir serviks. Dari mekanisme kerja implan memberikan efek kontrasepsi namun menyebabkan bercak atau sputting ya. Jadi itu hanya efek samping dari kontrasepsi. Baiklah kita lanjut ya. Seorang perempuan umur 32 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPM, sedang dipimpin meneran. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, TFU 34 cm, DJJ 140 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Saat ini kepala janin telah lahir tapi belum terjadi putaran paksi luar. Langkah selanjutnya yang paling tepat dilakukan adalah opsinya A. Bersihkan muka bayi, B. Pegang secara biparietal, C. Lakukan sanggah susur, D. Lahirkan bahu anterior, E. Periksa lilitan tali pusat. Oke, silakan di pause dan jawab dulu ya teman-teman. Oke, jawabannya itu adalah yang E ya, periksa lilitan tali pusat. Ingat, langkah APN saat kepala lahir, lindungi kepala, cek lilitan tali pusat, dan tunggu putaran paksi luar. Saran saya kalian harus hafal tentang 60 langkah APN ya. Oke? Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 hamil 38 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah lendir. Hasil anamnesis rasa ingin BAB tapi tidak mau keluar. Sakit pinggang sejak tadi malam, rumah dekat dengan rumah sakit. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, TFU 34 cm, DJJ 140 kali per menit teratur. Pembukaan kepala 4/5, porsi pembukaan 1 cm dan ketubannya masih positif. Rencana tindakan apakah yang paling tepat sesuai untuk kasus di atas? A. Menganjurkan ibu pulang hingga kontraksi adekuat. B. Pemantauan persalinan kala 1 fase laten. C. Persiapkan induksi persalinan. D. Beri pencahar. E. Pasang infus. Silakan pause dulu, jawab dulu ya. Oke, jawabannya itu adalah yang A ya, menawarkan ibu pulang hingga kontraksi adekuat. Nah, karena masih dalam fase laten, yaitu masih pembukaan 1-3 cm dan berlangsung selama 8 jam karena ini masih primi ya.